ini? Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Tema untuk kali ini akan didiskusikan oleh kita semua dengan pembicara atau yang mempresentasikan untuk pertemuan kali ini adalah dua orang. Yang pertama Rahmania bareng sama Indah Alisa. Kepada beliau berdua dipersilakan untuk masuk ke podium presentasi untuk menjelaskan apa itu pembelajaran dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Kepada Maria dan Indah Alisa dipersilakan. Untuk yang lain silakan memperhatikan, lalu kita masuk ke sesi tanya jawab ya untuk mendalami tema diskusi hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Sapari yang telah mempersilakan kami dua untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Tentunya perkenalkan, nama saya Rahmania Amelia dari BKP semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Nah, kalian tuh paham pelajaran yang baik. Jadi apa kesimpulannya ya? Nah, sebenarnya kita harus paham dulu apa itu pengertian dari teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik ini kan perlu dan respon tingkah laku yang diinginkan. Jadi perlu adanya latihan, dan setiap latihan yang berhasil harus diberi hadiah atau reinforcement atau penguatan. Jadi misal di sekolah ini pengen gurunya ini pengen menyediakan lingkungan yang sehat atau sekolah adiwiyata. Paham? Lingkungan atau sekolah lingkungan hijau. Jadi menerapkan misal contoh Jumat bersih, Sabtu hijau, dan Minggu sehat. Nah, ini kan jadikan budaya ini kan yang dibentuk guru untuk mencapai lingkungan yang bersih, untuk mencapai sekolah adiwiyata. Dan ini apa? Ya pastinya dibantu oleh seorang murid dong, yang tiap hari lingkungan, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa sih? Faktor internal itu yang berasal dari diri kita sendiri, misalkan dari fisik. Ketika fisik kita sehat, kita lagi fit ya, kita melakukan proses pembelajaran pasti akan cepat masuk, benar nggak? Ya, tapi ketika kita mengantuk, kita melakukan proses pembelajaran, apakah dari hasil itu kita serap ke dalam otak? Apakah akan masuk? Belajar, siapa yang mengajar? Jadi di sini ada dua unsur, yaitu ada si guru dan si murid. Gak mungkin dong proses belajar mengajar cuma ada muridnya aja atau gurunya aja. Sesuai nggak? Sesuai. Yang dimana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar ada siswa. Yang benar ya? Yang berorientasi pada kegiatan mengajar materi yang pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Sesuai ya dari materi dan juga tujuan. Jadi seorang guru juga harus memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai tujuannya. Misalkan ingin membentuk siswa yang berkarakter, religius misal, terus akhlak, budi pekerti luhur gitu ya. Nah, dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lain seperti media itu seperti apa? Ini contohnya ya, seperti laptop. Teman-teman lihat ya, teori-teori pembelajaran. Yang pertama di sini teori behavioristik. Nah, di sini mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan yang stimulus agar terjadi hubungan yang stimulus dan respon tingkah laku yang diinginkan. Latihan dan setiap latihan yang berhasil harus Oke, jadi ini teori tentang behavioristik. Oke, kedua ada teori kognitif. Nah, di teori kedua ini pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari gitu loh. Nah, guru ini mengenalkan dan untuk memberikan pemahaman gitu kepada
kepada peserta didik sesuatu apa yang sedang dipelajari gitu loh. Nah, teori Gestalt ini menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga siswa mudah mengorganisirnya atau mengaturnya gitu loh. Nah, menjadi suatu Gestalt atau pola bermakna. Jadi di sini guru itu apa ya, mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada muridnya terhadap sesuatu yang sedang dipelajari gitu loh. Dan di sini akan menghasilkan pembelajaran yang sedemikian rupa gitu loh. Sehingga teman-teman lihat ya teori-teori pembelajaran. Yang pertama di sini teori behavioristik. Nah, di sini mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan yang stimulus agar terjadi hubungan yang sempurna dan respon tingkah laku yang diinginkan. Itu latihan dan setiap latihan yang berhasil harus diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menanyakan tentang teori behavioristik. Di sini itu kan mendefinisikan bahwa pembelajaran sebagai usaha guru itu kan membentuk tingkah laku. Yang perlu kita garis bawahi adalah di sini menyediakan lingkungan atau stimulus. Nah, berarti kan seakan-akan seperti itu guru itu harus membuat budaya atau membuat lingkungan yang ada di sekolahan agar si murid-murid ini bertingkah laku dengan baik atau mempunyai himmah untuk belajar, mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Bukan berarti untuk membereskan tingkah laku saja, berarti seperti itu. Yang saya tanyakan itu berarti guru itu harus mempunyai budaya atau bikin budaya. Kan ada teori ya, teori behavioristik, teori kognitif dan teori humanistik. Yang saya ingin tanyakan di sini teori humanistik. Kalau teori humanistik secara definisi kan pembelajaran ialah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran atau cara pembelajaran kepada siswa itu memilih secara sendiri gitu loh. Nah, arti dari kata kebebasan ini itu apa? Adakah batasan untuk kebebasan ini? Dari teori humanistik bisa dipahami. Semua diskusi kali ini luar biasa. Apus buat Bapak melihat bahwa teman-teman punya gairah akademik yang luar biasa. Jadi dibarengi dengan dialog yang matang, bahwa sana menyampaikan gagasan atas pertanyaan yang muncul. Ini bukti bahwa teman-teman punya semangat akademik yang tinggi. Karena itu pertahankan pada sesi selanjutnya. Jadi kalau Bapak amati dari diskusi tadi bahwa setiap proses pembelajaran itu ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga hasilnya bisa optimal. Seperti yang disampaikan oleh pemakalah. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama faktor apa? Faktor internal dari diri siswa. Faktor internal ada 2. Yang pertama faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu dari kondisi fisik, kondisi jasmani dari siswa. Ini akan sangat berpengaruh. Kalau anak dalam kondisi yang sehat, fisik yang kuat, maka akan semangatnya beda, akan optimismenya beda. Jadi kondisi yang sehat itu akan sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran. Kondisi atau faktor fisiologis. Yang kedua faktor psikologis, faktor psikis, faktor yang nggak abstrak, yang nggak nampak, yang nggak kelihatan dari setiap siswa yang ikut dalam proses pembelajaran. Apa itu contohnya? Gina, bakat, apalagi kecerdasan. Ini harus dipilih oleh seorang pendidik agar nanti proses pembelajarannya bisa ditakar apakah akan maksimal atau minimal. Ya. Yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, sarana prasarana
pemicu munculnya hasil akhir dari proses pembelajaran. Kalau sarannya kurang mendukung, ya akan dijamin hasilnya tidak optimal. Kursinya nggak ada, mejanya nggak ada. Kemudian kalau pendukung yang lain, bisa cuaca buruk misalnya, kondisi petang gelap. Ini perlu sarana yang sudah memadai, lampu, penerangan, harus ada. Lakukan proses pembelajaran yang maksimal. Ada teori behavioristik. Yang kedua ada teori kognitif. Yang ketiga ada teori apa? Humanistik. Nah, 3 teori ini menjadi pilihan dari seorang guru. Mau mengetik teori yang mana? Kalau ini nggak pas, ganti yang lain. Ya, karena kondisi siswa, apalagi dengan latar belakang yang berbeda, akan sangat beragam semangatnya, akan sangat beragam seleranya. Jadi nggak paten. Pilih teori mana yang mau diterapkan. Tergantung pendekatannya, sarananya, siswanya seperti apa, kitanya sebagai guru seperti apa. Nah, semua komponen ini akan menjadi satu padan dalam targetan capaian sebuah proses pembelajaran. Kalau seorang guru, seorang pendidik juga menilik hal ini, maka bisa dipastikan proses pembelajaran akan tidak maksimal. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa mencerahkan kita semua, bagaimana bisa tampil menjadi pendidik yang hebat, menjadi pendidik yang prima, yang selalu bisa mencerahkan anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.